Baik, terima kasih pimpinan DPR, DPRA, terutama Ketua DPRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul pada waktu dan tempat yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DPRA, Wakil Ketua DPRA, pimpinan Banlek, pimpinan Komisi 1 dan seluruh anggota DPRA yang berhadir pada hari ini. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRA tadi, ya, tema kita hari ini adalah paparan hasil kerja Satgas Akselerasi Implementasi MOU Butir MOU Helsinki. Nah, kami pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota DPRA dan pimpinan yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan paparan yang telah kami susun, kerja-kerja terhadap advokasi untuk implementasi MOU Helsinki di tengah kesibukan DPRA yang makin sibuk dalam waktu dekat ini, ya. Nah, kami ingin menyampaikan nanti laporan lengkapnya sudah kami susun di sini, nanti akan kami serahkan, ya. Tapi sebelumnya pengantar dari kami ini, pertama-tama awal-awalnya ini ada namanya Satgas Tapal Batas, kami bentuk Satgas Tapal Batas, ya. Kemudian seiring waktu mendapat informasi, kemudian beraudiensi dengan Ketua DPRA, kemudian menyampaikan bahwa DPRA telah membentuk tim kajian MOU dan UU Undang-Undang Pemerintah Aceh, ya. Jadi ada 2 buku waktu itu. Jadi buku ini, tim itu sudah dibentuk tahun 2019 kalau saya tidak salah, dan kemudian sudah ada hasilnya, dan hasilnya tidak terpublikasi dengan luas sehingga tidak bisa diakses. Nah, saya dapat informasi waktu itu dari almarhum Pak Prof Farid, beliau selaku ketua tim, bahwa sudah pernah menyusun. Nah, berangkat dari informasi itu saya minta waktu ketemu dengan Ketua DPRA, dan pada pertemuan tersebut memang ada, dan kemudian diserahkan dari 2 buku tersebut. Ya, dari 2 buku tersebut kemudian kami di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh membedah kembali yang menurut kami urgent itu yang mana yang perlu kita advokasi, sehingga ada 5 butir yang kami fokuskan pada saat itu. Jadi ada butir 114, ada butir 135, butir 22, kemudian 324 dan 325. Ya, kemudian untuk mempermudah kerja-kerja itu saya bentuk Satgas, tim Satgas. Jadi ada 5 Satgas. Kemudian kalau 114 dia khusus mengadvokasi butir 114 dan apa saja nanti urusan mereka. Begitu juga seterusnya. Nah, dari kerja-kerja yang sudah disampaikan, nah hari ini ada 3 Satgas yang sudah menyampaikan hasil-hasil kerjanya, yaitu butir 114, kemudian butir 22, kemudian butir 325. Nah, untuk butir 114, kami mempertanyakan butir 114 ini mengenai bahwa di perjanjian MOU Helsinki disebutkan bahwa perbatasan Aceh itu merujuk pada tanggal 1 Juli, peta 1 Juli 1956. Nah, kita ingin sekarang tapal batas ini kan sebagaimana kita tahu bahwa sampai saat ini kan berbatasan dengan Aceh Tamiang. Nah, kita ingin tahu sebenarnya dari literasi sejarah yang kita dapat informasi bahwa batas Aceh ini kan sampai ke perbatasan sungai di Tanjung Pura kalau tidak salah. Ada Gebang namanya, ada Watas Aceh namanya. Jadi itu bukti sejarah. Namun pun demikian kita ingin dokumen tertulis, karena ini diperjanjikan di dalam MOU Helsinki, ditandatangani oleh wakil resmi pemerintah Indonesia waktu itu, diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dengan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka. Nah, terhadap peta tersebut kami telah menyurati Kementerian Sekretariat Negara. Nah, kami telah meminta supaya peta tersebut di Sekretariat Negara. Nah, kemudian surat tersebut sudah dibalas, dibalas pada tanggal 14 Juni 2021 dan menyampaikan bahwa di Sekretariat Negara peta tersebut tidak tersedia, tidak ada. Nah, kemudian kami juga menyurati Kementerian Hukum dan HAM, meminta peta tersebut. Kemudian oleh Kementerian Hukum dan HAM
ini juga tidak menguasai, dan kami tidak puas dengan jawaban ini, kemudian sudah mengajukan keberatan sejak tanggal 14 Juni lalu. Ini kami tunggu sampai 30 hari kerja. Nah, kalaupun 30 hari kerja ini tidak dijawab ataupun informasi yang diberikan ini tidak sesuai dengan keinginan kami, kita rencananya akan mengajukan gugatan informasi, ya. Kita akan mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi Pusat yang ada di Jakarta. Kita akan gugat ke Kementerian Hukum dan HAM dalam hal tersebut di Komisi Informasi Pusat di Jakarta. Kemudian sudah juga menyurati Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri kami surati meminta batas Aceh yang 1 Juli 1119 ada enggak di Kemendagri, dan Kemendagri sudah menjawab bahwa ada beberapa item Permendagri yang dilampirkan. Nanti saya persingkat saja karena banyak informasinya. Intinya itu tidak ada juga di Kemendagri. Dan kemudian kami menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang ke BPN tanggal 10 Juli kami kirimkan meminta juga supaya apakah di BPN itu ada peta Aceh 1 Juli 56. Itu juga menyampaikan bahwa peta itu bukan produk dari BPN. Jadi tidak ada juga di BPN peta 1 Juli 56. Kemudian juga kami surati juga ke DPRA. DPRA kami surati juga. Supaya kenapa harus kami surati DPRA? Karena semua instansi terkait harus kita surati supaya satu informasi. Nah, dari DPRA juga sudah dijawab bahwa informasi tersebut peta Aceh tidak tersedia di sekretariat DPRA. Kemudian ke pemerintah Aceh juga telah kami surati, pemerintah Aceh juga tidak menguasai. Kemudian satu lagi ke Partai Aceh. Nah, kenapa harus kami surati ke Partai Aceh? Kan banyak partai yang lainnya. Nah, Partai Aceh menurut kami adalah partai yang bertanggung jawab terhadap MOU Helsinki ini. Bukan hanya bertanggung jawab, karena apa? Menurut kami ya, Partai Aceh adalah transformasi dari KPA. KPA adalah transformasi dari Gerakan Aceh Merdeka. Nah, kami ingin menggali informasi di Partai Aceh. Kira-kira di Partai Aceh ada enggak? Nah, Partai Aceh mungkin tidak ada, mungkin bisa menggali ke KPA, KPA mungkin bisa menggali ke Gerakan Aceh Merdeka. Karena yang menandatangani adalah pimpinan Gerakan Aceh Merdeka pada saat itu, bahwa ada peta 1 Juli 1956. Nah, kita ingin tahu peta itu seperti apa, di mana batas Aceh yang sebenarnya, ya. Nah, itu untuk butir 114. Kemudian untuk butir 22 MOU Helsinki, ya, yaitu disebutkan bahwa di Aceh menyepakati bahwa di Aceh akan dibentuk sebuah pengadilan HAM yang akan dibentuk, ya, untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Aceh. Nah, untuk sebagaimana kita tahu bahwa sampai saat ini pengadilan HAM yang dimaksud ini belum dibentuk di Aceh. Belum ada pengadilan HAM sampai saat ini. Nah, untuk itu kami meminta informasi alasan kenapa tidak dibentuk pengadilan HAM di Aceh sampai saat ini. Nah, kami menyurati Kementerian Sekretariat Negara. Nah, kemudian sudah disampaikan bahwa informasi yang kami minta itu supaya dimintakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Nah, kemudian kami sudah menyurati juga ke Kemenko Polhukam tanggal 12 Agustus lalu, dan sampai saat ini belum dibalas, dan kami sudah ajukan keberatan ke Kementerian Polhukam, ajukan keberatan 30 hari kerja. Nah, kalau 30 hari kerja juga tidak mendapat jawaban, nah kita akan mengajukan sengketa informasi. Kita akan gugat ke Kemenko Polhukam melalui Komisi Informasi di Jakarta. Kemudian kami juga sudah menyurati Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 28 Juli, kemudian juga belum mendapat jawaban sampai hari ini, dan kami telah surati kembali pada hari ini tanggal 31 Juli 2021. Kemudian kami juga menyurati Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri sudah dalam balasannya, ini ada surat balasannya terlampir semua, itu menerangkan bahwa substansi informasi yang dimaksud itu berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 untuk perkara pelanggaran HAM berat sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM yang dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul dari DPR RI. Dan untuk perkara pelanggaran HAM berat yang ada di Aceh, setelah adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka prosesnya dapat diperiksa dan diputus
pada pengadilan HAM yang ada di Pengadilan Negeri Medan. Dan untuk Aceh, informasinya ada 3 kasus pelanggaran HAM berat yang sedang dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM. Itu ada suratnya, nanti bisa kami sampaikan ke pimpinan DPR. Kemudian juga kami surati ke DPRA juga. DPRA kami surati juga tentang kenapa pengadilan HAM sampai sekarang belum dibentuk, dan informasi ini belum dijawab dan sudah kita ajukan keberatan juga. Kami harap karena ini di DPRA juga, nah kira-kira menyampaikan kepada PPID-nya, pejabat pengelola informasi, jikapun tidak ada, ini dijawab bahwa informasi ini tidak dikuasai. Nah, seperti itu supaya kerja-kerja PPID sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi itu bisa berjalan. Kemudian kami juga sudah menyurati pemerintah Aceh. Mempertanyakan ke pemerintah Aceh kenapa sampai sekarang di Aceh belum dibentuk pengadilan HAM. Dan ini juga belum mendapat jawaban, dan kami sudah mengajukan keberatan pada tanggal nanti akan kami ajukan besok tanggal 1 September sampai 30 hari ke depan. Nah, kemudian kami juga menyurati kepada Wali Nanggro. Wali Nanggro kami ajukan melalui sistem PPID Aceh, dan ada trouble sistem di PPID, kemudian itu harus kami ajukan kembali, dan hari ini sudah kami ajukan kembali ke lembaga Wali Nanggro. Kemudian ke Partai Aceh juga sudah kami surati. Nah, dan itu belum mendapat jawaban. Nah, kenapa harus Partai Aceh? Karena seperti alasan yang kami sampaikan tadi. Kemudian untuk butir 325. Nah, 325 ini yang mengatakan bahwa dalam rangka memperlancar reintegrasi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka, kemudian jumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh untuk memperlancar reintegrasi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Nah, ini kami juga sudah menyurati Kementerian Sekretariat Negara. Nah, itu menyampaikan bahwa informasi yang kami minta itu ada di ruang lingkup Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kami menyurati Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri kemudian sudah menyampaikan bahwa terkait dengan informasi yang kami minta itu tidak lagi menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri, karena terkait rekonsiliasi Aceh sudah ada Badan Reintegrasi Aceh, lembaga resmi pemerintah yang mengurus masalah reintegrasi dalam proses perdamaian di Aceh, yang didirikan pada 15 Februari 2006 dengan SK Gubernur Aceh. Nah, BRA juga memiliki struktur di tingkat provinsi dan kabupaten. BRA juga memiliki perwakilan-perwakilan dari pemerintah, GAM, masyarakat sipil dan cendekiawan. Nah, BRA juga bekerja sama erat dengan lembaga-lembaga donor internasional dan dalam merencanakan dan melaksanakan program-program reintegrasi pasca konflik. Nah, itu jawaban dari Kementerian Dalam Negeri. Dan menurut kami ini belum menyentuh substansi yang kami minta. Kemudian kami juga menyurati Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kenapa semua itu kita surati Kementerian Hukum dan HAM? Karena pada saat penandatanganan MOU Helsinki, pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM kami sudah dapat informasi melalui surat yang dibalas bahwa informasi yang kita minta tidak tersedia di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kami juga kemudian menyurati Kementerian Agraria, mempertanyakan tentang lahan kompensasi lahan kepada mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka, kemudian kompensasi bagi yang lainnya. Kemudian dari Kementerian ATR juga menyampaikan bahwa informasi tersebut tidak berada kepada Kementerian Agraria, dan menyarankan agar berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat, artinya pemerintah Aceh, mungkin bisa juga dengan kabupaten kota. Kemudian juga sudah kami surati ke DPRA melalui PPID, kemudian dengan pemberitahuan tertulis tanggal 25 Agustus 2021 oleh PPID DPRA yang ditandatangani oleh Ismardi, menyampaikan bahwa informasi yang kami minta tidak dikuasai, artinya tidak ada informasi tersebut di DPRA. Kemudian di pemerintah Aceh juga sama, tidak dikuasai juga informasi. Kemudian di BPN juga tidak dikuasai, sehingga kepada BPN, karena menurut kami itu boxnya di situ, kami sudah ajukan sengketa informasi. Kami akan ajukan sengketa informasi. Nah, kami tunggu nanti sampai waktu 30 hari kerja sejak tanggal 25 Agustus yang lalu kami ajukan.
Kemudian kepada Lembaga Wali Nagro juga kami minta informasi tersebut. Nah, juga sudah disampaikan kepada kami secara tertulis bahwa informasi tersebut tidak dikuasai di Lembaga Wali Nagro. Kemudian juga kami surati kepada Dinas Pertanahan. Nah, Dinas Pertanahan Aceh juga menyampaikan bahwa tidak punya informasi berapa jumlah alokasi lahan pertanian yang dialokasikan kepada mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Ya, ini kami nanti akan mengajukan keberatan dan mungkin akan berlanjut kepada sengketa informasi ke Komisi Informasi Aceh. Kemudian juga kami sudah menyurati Badan Reintegrasi Aceh. Ya, tapi dari BRA itu tidak mendapat jawaban, dan pada tanggal 26 Agustus lalu kami sudah ajukan keberatan meminta supaya informasi yang kami minta itu ada apa tidak. Mereka tidak menjawab. Seharusnya kalau tidak ada, tinggal menjawab bahwa tidak ada, tidak dikuasai, tapi tidak menjawab. Nah, ini mungkin perlu DPRA juga perlu memberi perhatian kepada BRA terkait kerja-kerja reintegrasi, ya, data-data yang ada pada mereka. Kemudian ini juga kami akan ajukan sengketa, jadi akan berakhir dengan sengketa di Komisi Informasi dengan BRA nanti. Kami tidak puas dengan jawaban mereka yang hanya diam saja. Kemudian terhadap Partai Aceh juga kami sudah surati. Nah, kemudian dari Partai Aceh juga dari Kepala Sekretariat DPP itu menyampaikan bahwa informasi yang kami ajukan sebaiknya diminta kepada instansi terkait yang menangani permasalahan reintegrasi. Nah, ini 3 fokus kami dari 5, 3 yang sudah ingin kami sampaikan. Mungkin 2 poin lagi nanti, 2 butir lagi kami mohon nanti akan menyurati kembali pimpinan DPRA untuk meminta supaya diberikan kesempatan untuk menyampaikan lagi paparan yang sudah kami sampaikan. Nah, kemudian dari paparan-paparan tersebut, nah, kami ingin sedikit memberikan rekomendasi kepada DPRA agar mendorong pemerintah Aceh dan BRA untuk mempersiapkan data dan informasi terkait beberapa butir MOU Helsinki yang berkaitan dengan kompensasi untuk kombatan Gerakan Aceh Merdeka, tahanan politik dan masyarakat sipil yang terkena konflik. Ini yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin disampaikan yang lain, kami menunggu arahan dari pimpinan dan anggota DPRA yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wardi, Ketua IARA yang sudah melakukan presentasi terkait dengan beberapa poin yang dipertanyakan pada lembaga baik dari vertikal ataupun di lingkungan pemerintah Aceh yang perlu didorong percepatan baik dengan poin yang di 1.4, 2.2, 3.25 dan 1.35. Ya. Demikian beberapa informasi yang sangat sulit, sangat saklek, sehingga ini menjadi hal yang sangat menjadi hambatan informasi. Sebagaimana kita ketahui beberapa hal yang sederhana terkait informasi pertanahan belum didapatkan oleh IARA. Ya. Padahal kami dari Komisi 1 Pak Tuan sering mendapat penjelasan dari Dinas Pertanahan, dan juga pada saat kemarin juga saya bertemu dengan Ketua BRA juga dapat presentasi angka-angkanya. Bahkan kita di dalam badan anggaran juga ada juga dilakukan presentasi. Saya kira ini ada hal-hal yang sulit diberikan informasi sehingga harus diperdebatkan dengan sengketa informasi. Kalau perlunya mungkin komunikasi lain cara yang perlu dibangun, saya kira hal-hal yang sederhana dapat diberikan informasi. Terkait dengan hal yang sangat sulit seperti masalah kapal bakas Aceh yang merujuk 1 Juli 1956, saya kira ini perlu jelas balik terhadap beberapa peserta tim perunding, di mana asbabul sehingga mengusulkan alasan 1 Juli 1956, sehingga beberapa dokumen di lembaga kenegaraan ini belum dapat diberikan, dan juga kami menginginkan supaya ini ada, dan juga kami pernah juga melakukan mempertanyakan kepada Wali Nagro
hal ini Koordinator sudah mempertanyakan sampai di Kementerian Hukum HAM, sampai dengan di lembaga badan Puskanal, itu juga agak sulit, sampai dengan di Deputi Planologi juga sulit untuk didapatkan informasi ini. Saya kira ini merupakan perlu adanya atensi yang lebih serius dari pemerintah pusat sehingga bisa ditegaskan untuk dapat diselesaikan. Dan juga terkait dengan kompensasi terhadap anggota kombatan yang mulai proses reintegrasi, saya kira ini merupakan hal yang sedang berjalan, yang sedang dilayani oleh BRA. Ada hal yang menjadi persoalan. Pertama, BRA itu dibangun dengan peraturan gubernur tahun 2005, ya. Belum teken MOU, pemerintah Aceh, gubernurnya Pak Mustafa Abu Bakar, sudah membuat peraturan gubernur dengan tawaran pada reintegrasi. Setelah berjalan teken MOU, BRA ini berjalan terus dalam pelayanan. Kemudian disokong dana dari Kementerian Sosial. Tapi pada tahun 2012 pemerintahan baru Pak Dr. Jenny merubah BRA menjadi Badan Penguatan Perdamaian Aceh. Kesannya proses reintegrasi sudah selesai, sehingga penguatan, sehingga dari hal tersebut tidak sesuai dengan nomenklatur, sehingga berubah kembali ke BRA. Setelah kembali ke BRA, sehingga pemerintah pusat dari Kementerian Sosial juga tidak memunculkan dana yang besar, sehingga proses reintegrasi istilahnya blueprint atau roadmap-nya hilang arah, sehingga pemerintahan yang baru sekarang juga tidak berkesan untuk menyelesaikan proses reintegrasi. Bahkan untuk persediaan anggaran yang memadai juga tidak tersedia anggaran, sehingga proses reintegrasi terabaikan demikian rupa. Kami dari DPRA di dalam pembahasan juga di Badan Anggaran sering mempertanyakan bahwa BRA ini merupakan Badan Penyelesaian Rekonsiliasi dan Reintegrasi, sehingga dalam penyelesaian tersebut tentu diamanatkan penyelesaian tersebut dengan persediaan anggaran yang memadai. Ternyata dalam pemeriksaan kami juga tidak terakomodir dana otonomi khusus untuk pelayanan BRA, sampai salah satu panglima kita itu juga cukup emosi terhadap BRA dan juga kepada tim anggaran kemarin, sehingga bagaimana diabaikannya BRA, sehingga dengan jumlah anggaran yang cukup sedikit lebih banyak belanja pegawai daripada belanja reintegrasi. Ini cukup miris kita lihat saat ini. Ini hal yang terjadi di BRA. Saya kira persoalan informasi data ini perlu langkah-langkah cara yang persuasif lain cara, sehingga pimpinan Yara dan juga para satgas daripada Yara dapat mendapat data dan informasi ini. Kalau misalnya informasi ini diajak bertarung dengan cara advokasi ataupun justifikasi, saya kira tentunya pemerintah, lembaga pemerintah itu akan mempunyai pasang badan, sehingga selalu kita bermain di ruang lingkup pengadilan tata usaha, sehingga kalau tidak diberi datanya, mereka pun tidak dipersoalkan masalah secara perdata ataupun pidana. Saya kira ini salah satu hal. Oleh karena itu, data harus kita dapatkan, komunikasi harus dibangun dengan komunikatif dan juga persuasif, sehingga sumber-sumber informasi ini dapat diberikan. Saya kira ini yang dapat saya tanggapi. Selanjutnya mungkin dari para anggota peserta yang hadir dapat menambahkan lagi. Kami silakan Pak Ketua Komisi SISA, itu kadang-kadang segala apa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kepada Allah, salam kepada Rasulullah. Yang kami muliakan Ketua Balik serta seluruh kawan-kawan yang hadir dalam ruangan ini. Bismillah kepada Bang Safarudin SH selaku Ketua Yara, yang juga merupakan Sapo Kabupaten Ngenulun Aceh Timur. Beliau dijuluk Kamodi Dicut. Dan juga kepada rekan Ban Bandung dari Yara yang sangat luar biasa, sebagaimana disampaikan oleh Ketua tadi,
Dan kalau saya ikuti, kalau nggak salah mungkin ini sudah pertemuan yang kedua ya, 2020 pernah ya. Kalau saya lihat di media, karena mungkin baru awal-awal kami. Yang kedua, advokasi Yara tentang masalah Undang-Undang Pemerintah Aceh 1126. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Bang Azhar, kemarin juga kami pernah silaturahmi ke Wali Negro khusus menanyakan tentang masalah peta 1 Juli 1956. Dan memang itu tidak ada katanya. Dan yang poin tersebut itu tawaran dari pemerintah RI, bukan dari pihak GAP. Karena yang pertama itu ada RI dan ada GAP. Poin 1 Juli 1956 itu tawaran dari pihak RI, kata Wali Negro, bukan tawaran dari pihak kita. Makanya kita menuntut, jangan mereka setelah menawar, apanya yang ditawar, sedangkan petanya tidak ada. Saya rasa kita sangat mendukung apa yang ini langsung kata Wali kepada kami. Karena kan di situ ada beberapa poin, ada tawaran dari GAP, ada tawaran dari RI. Nah, tentang 1 Juli itu tawaran murni dari tawaran RI, itu kata Wali langsung. Nah, dalam hal ini kami kemarin itu ke Wali itu setelah keluar kalau nggak salah saya itu Permen 2017 sampai dengan 19 tentang batas-batas wilayah yang ada di Aceh. Makanya kami ke Wali kemarin itu. Dan juga tentang masalah pengalihan BPN kepada BPA itu juga agak jelas. Nah, dalam ini kami sangat berterima kasih kepada Yara dengan sangat tulus. Memang kadang-kadang tidak ada organisasi yang memang peduli terhadap Aceh. Jadi mungkin dari saya itu saja yang dapat saya sampaikan dari Komisi 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kami sangat apresiasi kepada Yara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yunus yang sudah memberi tambahan. Mungkin ada dari kawan-kawan lain untuk menambah informasi penjelasan kepada Yara terkait dengan beberapa hal kebutuhan data dan informasi untuk melengkapi. Kami silakan yang lain. Netu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati pimpinan DPR, Banlek dan seluruh jajaran, dan yang saya hormati kedua tim Yara dan kepada seluruh jajaran yang berhadir dan ke sekretariat yang berhadir dan tim ahli. Di sini nyo pegang bahasa Aceh Pak Sabau Diber. Ya. Nyo dengar yang pun tentang batas Aceh. Nyo batas Aceh kurung 56 tambung ronyo kali 15 tu berlompah. Kemudian batas Aceh nyo nak Tung di kurung 56 format pemimpin yang keenam batas Aceh katanya. Ada api mendule, ada kehanam dule, batas Aceh yang pimpin Aceh wadanya di kurung 56 yang keenam yang keenam batas Aceh. Tidak laju Tung di kurung 56 format pemimpin enak batas Aceh yang keenam batas. Yang kedua tentang pengadilan HAM. Nyopi kampung ronyo 15 tahun nyo golongna sebuah aturan yang tidak biasa. Yang kedua reintegrasi mana sih? Nyo dana khusus nak gara-gara nyo perjanjian damai. Nyo perjanjian damai kali 15 tahun perjanjian damai. Olehnya dana khusus nyo kali buka burung nak nyo untuk reintegrasi, untuk memperlancar reintegrasi Aceh. Nyo nak dana nyo bak BRA nyo hanai buduk pek masuk 2020 hanam rupiah berina kecuali pokir-pokir DPR. Jadi artinya yang paling penting loh Pak Saburdin tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh, area Aceh. Nyo sinengin poin MOU Helsinki tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Nyo seperti melihat satu-satu undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Nyo untuk Aceh nanti seperti undang-undang
Dan undang-undangnya kan Undang-Undang Nomor 11 2006. Undang-Undang Nomor 11 2006 nak Undang-Undang Republik Indonesia berlaku untuk Aceh. Tapi yang menulis di sini nak Undang-Undang tentang pemerintahan Aceh yang dipegang oleh DPR Aceh dan pemerintah Aceh. Nyo yang substansi. Olehnya yang kedua, undang-undang barunya tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selama-lamanya 31 Maret 2006. Jadi di sini kita kedua bukan undang-undang. Jadi dengan DPR RI yang pegang undang-undang sehingga hanya poin-poin yang tak pegang nyo yang dia tak implementasi dan yang realisasi padahal di sini dalam MOU kan jelas undang-undang. Olehnya dalam undang-undangnya cilingnya poin sabut formulir sabut yang nak peraturan perundang-undangan sabut pemisahan kekuasaan antara badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif akan diakui. Jadi hak-hak Aceh nambah hak RI lain mandum hak Aceh. Jadi ini pemisahan kekuasaan di sini kadang. Lihat di biopnya poin 1.2 legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh. Legislatif Aceh itu yang pegang undang-undang. Maka terjadi 6 undang-undang di Aceh dengan dipegang oleh pemerintah Aceh dan DPR dalam Undang-Undang Nomor 11 2006. Maka Undang-Undang Nomor 11-nya diubah oleh DPR RI oleh Presiden dan disetujui oleh Mendagri termasuk pemilihan umum Pilkada Aceh. Nah, jadi payah tak usaha kedua supaya undang-undang tentang pemerintahan Aceh berjaya tak pegang di Aceh. Baik Undang-Undang Nomor 11 2006 yang berlaku untuk Aceh. Karena undang-undangnya akan dirubah. Dia dirubah berangkat zaman. Olehnya menyaksikan hal-hal yang lain. Tentang pertanahan. Tentang pertanahan menyaksikan. Kata itu kewenangan RI nak nambah. Di luar kewenangan RI mandum kewenangan Aceh. Pegang secara singkat aja kewenangan RI yang pun hubungan luar negara, yang kedua nak tentera, yang kelima polisi, yang keempat hakim, yang kelima kebebasan beragama, yang keenam nak sawatu yang bersangkut Aceh nak pajak dan fiskal. Jadi yang lain hak Aceh tentang hak tanah. Tanah berdiri ke 16 tahun, oleh pemerintah pusat hak pulang tanah mandum hak Aceh. Mandum hak yang ada Aceh wajib dipulang ke pemerintah Aceh untuk memperlancar reintegrasi Aceh dan dana harus diberi oleh pemerintah pusat untuk kompensasi ke popo bakainya, popo kebun. Nyata ikut lagi yang kasih tapi kanunnya yang kau berlaku di Aceh kanun kau berjalan 16 tahun kanun kau pegang tapi ada masalah yang kalian pegang kanun apabila kalian tak ubah singo Aceh merupakan undang-undang kedua pemerintahan kedua nak kanunnya dia tak balik dia tu undang-undang. Olehnya tak waktu nama Aceh kan ini provinsi dalam UUPA. Padahal dalam Permendagri dalam Perpres Peraturan Presiden Nomor 11 2010 ini memulai nak antara kerjasama luar negara antara Aceh dan luar negara. Aceh merupakan bagian daripada Republik Indonesia ke provinsi. Jadi orangnya kaji ke provinsi berakhir dia nak bagian. Jadi yang mandu walaupun orangnya kali 15 tahun, tapi dia kita sadari yang bahwa menyusun aturan UUPA yang berlaku undang-undang pemerintah pusat berlaku untuk Aceh tak kerja. Le asal-asal MOU harus sesuai. Pulang termasuk di sini kewenangan Aceh. Dengan poin sa dua dilikutnya nak heboh kewenangan Aceh yang lain. Kewenangan Aceh yang punten persetujuan internasional yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ehwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. Kayak juga pertimbangan menasih keputusan DPR RI yang berlaku Aceh.
nyo konsultasi dan persetujuan ka pertimbangan sit. Di pasola undang-undang karena ibu kata banyak. Kalau yang kebijakan Republik Indonesia yang berlaku di Aceh, nyo harus konsultasi dan persetujuan kepala pemerintah Aceh. Kepala pemerintah Aceh kan gubernur. Gubernur sahabat seluruh Indonesia. Idanya nak kekhususan dan istimewa. Jadi di sini kepala pemerintah Aceh. Jadi nyo mantu bertentangan dan harus sesuai lagi perjanjian MOU. Walaupun orangnya ketanya tak ubah karena kali menggadon tapi lu syarat nyo asalnya nak meneman dan nyo perjanjian ke nada pura-pura. Dengan dia orangnya yang tak pegang dalam kanun. Udah yang nak realisasi tentang kanun buat pegang mandu bertentangan belum hana mohosaho, hana marah, hana tabu. Yang dona kada nak konsultasi dengan menteri-menteri. Ya, termasuk HAM. Jadi nyo butengan yang bahwa tanya apa yang ada pegang kepaham. Nyo hana ada pegang nyo kepaham. Makna ji nyo ke dia ada pegang kanun tak legena oleh kanun berjalan lagi legena tapi al-kawaji hana. Yang menurut lo. Ya, walaupun nyo lurusi dalam pegang kanun-kanun yang nawanyo karena lain golongna maka ada pegang kanun. Jika kanunnya itu nyo undang-undang nyo akan terkejut ke undang-undang atau kanun-kanun yang kalau butuhnya. Mantap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Netu yang angkat kembali persoalan yang dalam MOU yang selesai hampir sama dengan keinginan dari pihak Ketua Era dan kawan-kawan yang akan dipersoalkan masalah batas Aceh, masalah pendidikan HAM, masalah integrasi dan juga masalah merumuskan kembali undang-undang dan juga masalah pertanahan dan juga hal lain menyangkut dengan persetujuan internasional harus dilakukan konsultasi dengan Aceh. Dari hal beberapa masukan ini, mungkin pihak IARA ada lagi yang ingin menggali informasi ataupun data yang diperlukan kepada kami DPRA, mungkin di sini bisa menyampaikan kembali. Kami silakan Pak Pergib. Baik, terima kasih Bang Azhar. Pertama-tama terima kasih informasi dari Nektu ya, menyampaikan banyak informasi tambahan bagi kami. Tapi ini yang pertama yang kami sampaikan adalah pada tahun ini ya, kalau saya tidak salah tahun ini pemerintah Aceh kembali membuat tim advokasi dan kajian implementasi MOU. Dan saya pikir tim ini tidak perlu. Karena apa? Dari tim kajian DPRA yang sudah ada itu sudah sangat komprehensif. Jadi untuk apa bentuk tim lagi? Kajian, dan kajian. Sudah hampir 20 tahun kajian, tapi tidak ada eksekusi. Nah, sekarang yang kami desak adalah bagaimana kajian sudah ada di DPRA, apa kendalanya sudah jelas. Nah, bagaimana kita bersama melakukan eksekusi terhadap kendala. Seperti sampaikan itu. Ini kendala kita sudah tahu, tapi kita tidak punya strategi mengadvokasi, mengeksekusi kendala-kendala. Ya, ini yang kami lakukan. Yang kami lakukan adalah melakukan eksekusi terhadap kendala-kendala tadi. Dengan langkah-langkah awal kami mencari informasi kepada instansi terkait. Nah, kemudian instansi-instansi kami kumpulkan nanti. Nah, kita akan mendesak ini bagaimana. Harus ada endingnya. Ini kan tidak ada endingnya. Ya, ini kemudian ini harus dipertanyakan juga ini kepada pemerintah Aceh untuk apa tim kajian lagi. Kalau butuh kajian dan kajian-kajian terhadap belum terimplementasinya MOU dan UPA, bisa saja ambil buku yang ada di DPRA kasihkan ke pemerintah Aceh. Sudah sangat komprehensif. Dan tim yang dibentuk oleh pemerintah Aceh, kalau saya tidak salah hampir 99% sama personalianya dengan tim yang dibentuk oleh DPRA. Jadi hasilnya sama itu juga, hanya copy paste. Jadi ini mubazir, hanya buang-buang anggaran, buang-buang waktu saja. Jadi ini perlu dipertanyakan kepada pemerintah Aceh apa maksud pembentukan tim tersebut. Ini nggak perlu, saya pikir tidak perlu ya. Nah, kemudian selain yang disampaikan oleh Nektu tadi, ada beberapa hal lagi yang belum terimplementasi terkait misalnya dengan badan pertanahan yang belum 100%. Nah, ini ingin kami sampaikan juga. Memang ini proses ya, dan kenapa ini terkendala? Saya pikir ini kan perlu strategi advokasi bagaimana ini tuntas. Jadi kita hanya lihat DPR punya kewenangan yang luas. Jangan hanya melihat, dan hasil kajian ini saya pikir ini perlu juga dibacakan oleh seluruh anggota DPRA. Jangan hanya hasil ini hanya diberikan kepada ketua dan disimpan di DPRA.
tapi harus diberikan kepada seluruh anggota DPRA dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Aceh hasil kerja tim yang dibentuk oleh DPRA. Dan ini sangat penting. Saya bersama kawan-kawan itu sudah menyampaikan, mensosialisasikan semua. Karena buku itu selain hard copy juga diberikan soft copy kepada kita. Dan alhamdulillah soft copy itu sudah kita sampaikan ke seluruh masyarakat Aceh supaya membaca, supaya tahu bersama seperti yang Nek itu sampaikan, ini kesepakatan yang sudah kita buat, ini yang belum dilaksanakan dan ini kendalanya. Dan semua masyarakat tahu dan kemudian memberikan pikiran-pikiran yang sama bagaimana ini harus terlaksana. Nah, satu lagi yang kami sampaikan, ini perlu juga menjadi perhatian dari DPRA terkait dengan migas ya. Jadi sesuai dengan PP 23 tahun 2015 dan 16 ya tentang BPMA ya. Ini disebutkan di pasal 90 kalau saya tidak salah bahwa seluruh perusahaan migas yang beroperasional di Aceh ya, itu setelah PP ini diundangkan itu harus menandatangani kontraknya dengan BPMA. Nah, sekarang ada PT Pertamina. Itu ada 3 blok migasnya, ada 2 di Kuala Simpang, 1 di Aceh Timur, Lentera Perla. Nah, itu mereka masih menandatangani kontraknya dengan SKK Migas. Harusnya ini sudah beralih semenjak 2016, sudah beralih ke BPMA. Nah, sampai sekarang itu belum dialihkan kontraknya. Nah, ini mungkin sudah ini ya, ini saya sampaikan yang digugat oleh Bang Asri Rijal kemarin ke Jakarta Pusat. Nah, minggu ini tanggal 6 ada sidangnya kembali, nanti sidang mediasi mempertanyakan kenapa Pertamina, SKK Migas dan Kementerian SDM tidak mengalihkan kontraknya ke Aceh melalui BPMA. Ini sudah. Kemudian satu lagi saya informasikan bekas aset PT Arun dan Exxon Mobil itu sangat banyak. Kemudian saya sudah minta informasi ke Kementerian Keuangan melalui DJKN dan Lembaga Manajemen Aset Negara meminta supaya diberikan data-data asetnya. Kenapa penting itu? Karena semua aset yang tinggal itu dibeli dari uang yang digali dari bumi Aceh. Dan itu harusnya diberikan kepada Aceh. Dan sekarang aset itu dikuasai oleh pemerintah pusat. Harusnya itu diberikan kepada kita Aceh. Kan aset itu kalau saya tidak salah itu hampir 100 triliun harganya. Dan ketika itu diberikan kan menjadi nilai tambah bagi Aceh. Apalagi Aceh mendapat predikat miskin terus beberapa kali. Dan ini kan menjadi alasan kita untuk menyampaikan ke pemerintah pusat, jangan hanya anggaran tapi aset juga diberikan kepada kita. Dan ini saya sudah sampaikan ke Kementerian Keuangan waktu itu, ke Komisi Informasi Pusat, saya minta informasi seperti prosesnya tadi, dan oleh Komisi Informasi Pusat sudah memerintahkan DJKN untuk memberikan daftar aset, kemudian daftar harga sewa, kemudian laporan keuangan selama mereka kelola. Tapi tidak diberikan, kemudian diperintahkan oleh Komisi Informasi Pusat diberikan. Tapi DJKN tidak memberikan, dan mereka mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Dan pada sidang tersebut kemarin dikalahkan. Jadi mereka membenarkan DJKN tidak memberikan, tapi itu proses hukum masih berjalan. Tanggal beberapa minggu yang lalu saya sudah ajukan kasasi ke Mahkamah Agung bahwa tetap meminta informasi itu diberikan. Mungkin ini informasi tambahan ya. Jadi memang banyak seperti saya sampaikan di awal, banyak butir-butir yang belum terselesaikan, tapi kami memfokuskan pada 5 butir tadi. Nah, ini terkait dengan itu perlu DPRA juga ini membentuk tim, bukan hanya tim kajian, tim eksekusi dari kendala-kendala yang dihasilkan dari tim kajian tahun lalu. Nah, ini kendalanya sudah sangat jelas di situ. Tinggal eksekusi saja. Nah, kami berinisiatif karena dapat informasi yang sangat komprehensif dari DPRA. Nah, kami berinisiatif melakukan advokasi. Kebetulan di ARA ini kan 90% personalianya, pengurusnya itu pengacara semua. Jadi tidak rumit bagi kami untuk melakukan advokasi, ya. Dan semua pengacara ini tidak digaji untuk melakukan hal ini, ya. Karena itu memang pengabdian, salah satu pengabdian para pengacara yang tergabung di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Mungkin ini yang ingin kita sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Farudin. Saya kira beliau mengkritisi persoalan fasenya advokasi sudah lewat, ya. Karena pada tahun ke-14
banyaknya tendensi publik bahwa semakin diamnya situasi dalam pelaksanaan realisasi MOU, sehingga pada tahun 2019 itu terjadilah upaya merespon opini publik, perlu dilakukan advokasi, sehingga pada penghujung masa tugas tersebut selesailah tim advokasi membuat beberapa rekomendasi sehingga menjadi buku. Kemudian pada tahun 2020 kami masuki, buku ini sudah siap, sehingga yang meneliti kita pada penghujung tahun 2021 pemerintah juga akan membuat tim advokasi lagi. Saya kira itu hanya membuang-buang anggaran saja. Yang perlu bagaimana eksekusi. Saya kira usulan dari Yara perlu adanya tim eksekusi. Saran ini, masukan ini perlu dibawa ke Badan Musyawarah, sehingga perlu perlu adanya pansus realisasi pelaksanaan daripada perjanjian MOU Singki, sehingga perlu diatur draft seperti prolegal, daftar urutan, beberapa regulasi yang perlu dituntaskan beberapa tahun ini, sehingga ada yang dapat dilakukan pada tahun 2022-2023, sehingga dari pansus ini dapat berkoordinasi dengan baik dengan lembaga advokasi atau distribusi atau tokoh-tokoh atau elemen komponen masyarakat Aceh lainnya, sehingga kemana akses kepada instansi vertikal ini dapat dibangun komunikasi. Saya kira ini masukan ini sekiranya ada pimpinan langsung ini bisa ditanggapi, sehingga respon kita perlu dibentuknya pansus terkait dengan bagaimana realisasi kita pada MOU Singki ini perlu dijadwalkan kepada musyawarah. Namun demikian, apakah dari pihak Sekwan sudah mencatat notulen ini? Ada mencatat semua tanggapan yang disampaikan? Hanya duduk-duduk datang dengar saja ya. Habis. Nah, ada rekaman kita, ada rekaman. Ya, tapi itulah, ini harus jadi dokumen pertemuan ini bagaimana tidak lanjut. Karena kalau misalnya datang lagi lembaga komponen masyarakat lain, kita menjawab lagi, tapi tidak ada action seperti film bintang film Hana yang menang. Ya. Maka saya kira ini pertarungan yang konyol juga. Bagaimana Pak Ketua Tunggu? Semestinya kesimpulan ini harus ketua yang mengambil langsung. Sementara notulen juga tidak ditulis. Ya. Ya. Ya, saya mengulangi lagi kepada Sekwan, ya, notulen yang kami bicarakan hari ini harus dapat diteken bersama oleh Yara dan DPRA. Apa saja yang disepakati rumusan ini? Apakah dari staf Sekwan sudah siap? Ya, saya kira draft bagaimanapun saja yang dihasilkan dari pembicaraan kami harus dapat disepakati dan ditandatangani bersama. Karena ini kan kalau banyak kita buat diskusi sama juga karena tidak action. Saya kira laptop ada di sini dua-dua. Bisa nggak Pak Sepul? Tidak ada laptop dengan tulisan juga bisa. Mungkin izin pimpinan, mungkin saran yang sampaikan pimpinan, saya pikir kesepakatannya ini adalah lebih sederhana, bahwa kita sepakat bersama untuk membentuk tim untuk melakukan advokasi eksekusi terhadap kendala-kendala implementasi MOU Helsinki.
Karena kendala-kendala itu kan sudah ada di DPRA juga, di tim yang lalu. Jadi rekomendasi kita adalah ini membentuk tim untuk melakukan advokasi eksekusi. Tadi sederhana aja. Jadi ini kan bisa berkelanjutan. Jadi kita nanti akan mengeksekusi semua, bukan hanya ini mungkin. Apa yang disampaikan oleh Nek itu juga bisa kita lakukan lagi nanti bersama. Mungkin itu. Ya, kalau karena menyangkut isu azan, bagi skor. Ya. Kalau skor sudah berhenti, kami pun ada agenda lain di Badan Legislasi. Sementara pimpinan sudah mengalihkan kepada kami. Terpaksa saya mengalihkan kepada Tuan Yunus, Ketua Komisi 1 untuk mengajukan nanti. Oke, skor dari sebentar. Baik, skor dicabut. Selanjutnya menunggu dari staf sekwan menyiapkan draft rekomendasi hasil pertemuan hari ini. Ya. Saya kira draft awal baik dalam bentuk tulis tangan juga bisa. Nanti akan diikatkan jadi diketik. Berarti Pak Saparudin dan juga Satgas Siaran, berarti hasil masukan dari pihak pertemuan hari ini bahwa kita sepakat untuk ke depan perlu dibentuk tim pansus, panitia khusus pelaksanaan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pimpinan dan seluruh anggota DPR Aceh yang saya hormati, tim wihara, orang tua, pasapar dan seluruh anggota. Yang kufurle pimpinan persoalan hasil kesepakatan dari Mokonyo yang pemerintah pahami dan takut bahwa saja kita perwakilan dari DPRA yang hadir di sini, kita ada kewenangan untuk tak putuskan bahwa saja kita juga akan dibentuk tim advokasi. Akan tetapi kesepakatan yang tadi kita sepakati dan kita rekomendasi kita ke pimpinan DPR untuk dibawa ke Bamus yang akan memutuskan kita bentuk tim advokasi, kita bentuk pansus, atau memang Bamus untuk memutuskan tidak perlu. Jadi Bamuslah yang punya kewenangan untuk memutuskan kita bentuk pansus kita bentuk tim advokasi ataupun tim yang menindaklanjuti hasil takut Mokonyo. Dan yang boleh karena tadi memang anak mereka nggak ada perwakilan dia udah dua ini dari rakan-rakan yang lain. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anwar sebagai masukan untuk menyempurnakan redaksi daripada hasil pertemuan hari ini. Hanya beberapa rekomendasi. Pertemuan dari IARA mengusulkan supaya terbentuknya tim eksekusi pelaksanaan evaluasi. Ya. Pada prinsipnya DPRA sependapat dan seterusnya dapat dibawa, pimpinan DPRA dapat dibawa pandangan ini ke Badan Musyawarah untuk dilakukan musyawarah apakah perlu ditindaklanjut untuk dibentuk pansus atau lainnya sehingga dapat direalisasi dengan segera. Sekira masukan ini sudah dapat menjadi rumusan dari rekomendasi hari ini. Demikian. Kan nggak pernah serahkan. Pak Sepul sedang disiapkan, Pak Sepul. Kalau sudah sedang siap, kami lanjutkan agenda penyerahan dokumen dari IARA ke DPRA. Kemudian baru kita tutup sambil menunggu penandatangan selanjutnya. Baik, Pak. Kalau saya Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pimpinan rapat pimpinan balik pimpinan Komisi 1 bersama Bapak Ibu anggota Komisi
Komisi 1 dan Balik yang saya hormati, pimpinan Yara beserta seluruh jajaran Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang saya hormati. Menurut saya itu kita harus ada kesepakatan dulu. Tadi pimpinan Yara kan sudah menyampaikan ada, kalau tidak salah saya Pak Safar, ada 3 tadi ya. Sedangkan persoalan di MOU Helsinki itu kan nyaris semua kalau kita baca itu yang ada, kalau tidak salah saya yang tidak disentuh sama sekali itu 10 kewenangan. Kemudian ada kewenangan yang dijalankan setengah. Contoh misalnya, makanya pimpinan pada saat kita bentuk advokasi apa advokasi MOU atau advokasi terhadap poin-poin yang disampaikan. Contoh misal menyangkut dengan dalam MOU ada bendera, kanunnya sudah ada, apa yang ya, itu kan tinggal eksekusi. Siapa yang eksekusi? Itu yang sudah ada. Jangan nanti masyarakat menilai bahwa seakan-akan hanya persoalan ini saja yang ada di dalam persoalan dari MOU itu sendiri. Oleh karena itu saya sependapat apa yang disampaikan oleh Tengku Anwar tadi, memang ini kita harus serius. Kemudian menyangkut dengan poin 325 ya, menyangkut dengan tanah. Itu di Komisi 1 itu udah berapa tahun? Salah saya tahun ketiga itu Pak Sapar. Itu kanun pertanahan belum selesai sampai sekarang. Kalau kanun pertanahan tidak selesai, itu sama dengan Pak, karena memang kewenangan terhadap tanah belum diberikan kepada Aceh. Itu tidak mungkin ada itu persoalan itu, nggak mungkin ada tanah karena memang tanah tercatat semua di dalam di BPN, sedangkan di DPN kita itu kayak petugas pencatatan sipil, itu tidak ada kerjaannya, memang dia hanya membackup daripada BPN. Jadi kalau nantinya kanun pertanahan itu barangkali 1 poin itu akan bisa kalaupun tidak selesai, jika hampir selesai. Tapi ada poin yang sudah selesai tapi belum dieksekusi, belum dilaksanakan. Contoh kalau bendera itu setiap 15 Agustus itu selalu muncul. Ini baru aja di dalam suasana bulan Agustus. Hati-hati, jangan kita terlalu euforia terhadap 1 poin. Ada poin kemarin itu yang nanti dipersoalkan lagi. Oleh karena itu saya harus secara komprehensif sesuai dengan nama Satgas MOU Helsinki. Pak Safar, saya menuntut Anda itu harus, kalau Satgas MOU Helsinki jangan hanya bicara 2-3 poin, tawarkan kepada kami semua poin apa yang kira-kira dilakukan. Tapi saya kepinginnya nanti konkret, padahal saya melihat itu dari poin ini 1 pun tidak ada dijawab itu secara ini. Saya nunggu langkah Anda itu di akhir bulan ini atau di awal bulan ini, apa yang Yara lakukan terhadap jawaban-jawaban yang nggak jelas demikian misalnya. Saya pikir ya Yara sangat tahu apa yang harus dilakukan, informasi-informasi apa yang ada tapi tidak diberikan, dan mungkin informasi apa saja yang kadang-kadang memang belum ada, masih samar-samar. Kemudian di dalam, kalau menyangkut dengan poin 1 Juli 1956 itu saya tentu juga mempertanyakan juga kepada Wali Nangro. Oleh karena itu kita jangan dulu kita cari referensi betul di kita ini. Jangan kita gugat yang dalilkan siapa nanti kita gugat barang yang kita aja tidak tahu. Mungkin nanti jangan menjadi tragedi bunuh diri itu yang ada. Saya pikir Pak Safar sangat mafhum terhadap persoalan-persoalan yang apa yang dilakukan. Saya pikir saya sependapat dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa menyangkut tindak lanjut apa namanya nanti. Karena di DPR itu kan, kalau yang di DPR itu kan tidak ada namanya tim, itu kan ada apa pansus apa ini nanti kan. Itu kita bicarakan dengan ini hari pimpinan juga pun tidak ada mau diputuskan apa. Saya pikir nanti kita tahan dulu Pak kesepakatan yang kira-kira boleh, tapi kalau yang keputusan final saya pikir nanti kita putuskan di badan musyawarah. Demikian pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Saya kira cukup memadai. Beberapa masukan ini akan dijadikan rumusan dalam rekomendasi. Saya kira selanjutnya kami silakan Pak Safarudin dan mungkin apa pendapat atau penyerahan bukunya di pengunjung acara ini. Ya. Baik, sebelum saya serahkan naskahnya, hasil kajian kami,
mungkin dari Pak Wan kami sampaikan bahwa memang benar ya tim advokasi MOU, tapi dari awal sudah saya sampaikan bahwa karena kita terbatas, memang banyak dari kendala tim kajian yang sudah dibentuk oleh DPR itu banyak sekali memang, tapi kami memprioritaskan itu hanya 5 butir dulu, yang lain mungkin menyusul mungkin ya, karena kita kan terbatas juga, sumber daya kita terbatas juga ya. Nah, tapi makanya ini ya rekomendasi kami perlu seperti Pak Wan bilang, itu mungkin bukan tim atau segala macam, tapi ada apapun namanya, memang dari DPRA kalau saya sebut lebih mudah, tim untuk melakukan eksekusi. Jadi eksekusi itu terhadap kendala implementasi. Berarti implementasi itu bukan bicara 5 yang kami sampaikan, bukan. Yang namanya kendala MOU Helsinki itu kembali lagi kepada draft yang ada di DPR tahun lalu, kajian DPR itu. Jadi semua kendala-kendala itu kita eksekusi bersama. Jadi DPR ada tim yang mengeksekusi kendala yang sudah didapatkan oleh DPR, yang sudah dibentuk oleh tim kajian yang tahun lalu. Jadi itu bukan hanya bicara ini bukan hanya bicara ini kan hanya sebagian kecil, tapi cukup luas sebenarnya. Seperti sampai kalau naik itu kewenangan dan segala macam itu luas sekali. Memang dalam buku kajian itu kalau kita baca kan cukup banyak itu kendala, baik itu di MOU maupun di UPA. Makanya ini kita dorong ya supaya ini hari ini mungkin bisa jadi perhatian dari pimpinan dan seluruh anggota DPR Aceh untuk memberikan atensi, meningkatkan informasi yang kita sampaikan ini, apakah itu ke Banmus, apakah bentuk apapun nanti oleh DPRA. Yang penting kalau menurut kami ada sebuah tim untuk melakukan advokasi temuan-temuan DPRA sendiri yang sudah dilakukan tahun lalu ya. Jadi itu yang ingin sampaikan. Mungkin itu Pak Wan, itu mungkin Tukuan yang disampaikan. Selanjutnya kami akan serahkan ini naskah. Mungkin nanti ada di sini selain naskah yang kami sampaikan tadi, ada juga kami lampirkan semua surat-surat yang dari Kemendagri dan segala macam, semua ada di sini. Ya, sebenarnya mau kami copy banyak, tadi waktu terbatas sehingga cuma satu jadi. Tapi papernya itu ada soft copy, saya sudah kirim ke Tukuan tadi ya, yang sering berkomunikasi. Mungkin yang lain nanti kalau ada nomor saya kirim juga nanti. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama DPRA mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak hal yang belum dapat kami tanggapi, tapi kerja ke depan secara bersama insyaallah akan menyelesaikan secara bertahap. Seperti kalau kami di DPRA ada prolega 5 tahun ya, itu kanun, tapi bagaimana prolega MOU Helsinki ya. Kalau dari buku advokasi ada puluhan item, bagaimana yang harus diselesaikan tahun 2021, 2022. Tahun 2001 dari poin MOU Helsinki kami sudah menyiapkan kanun hak-hak sipil politik dan hak-hak sosial budaya ya. Dan juga kalau di dalam RPJM disebut setiap tahun dapat menyelesaikan poin Undang-Undang Pemerintah Aceh ya. Dari Undang-Undang Pemerintah Aceh 2 kanun harus selesai, itu dalam RPJM. Insyaallah di tahun 2021 sedang berjalan, baik dengan kanun bahasa juga sedang disiapkan, dan juga kanun apa lagi ya, kanun tentang pertanahan juga sedang dirampungkan, karena kanun pertanahan sudah berjalan 2 tahun. Saya kira memang pelan-pelan karena perlu menyaring semua informasi. Saya kira cukup memadai pertemuan ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.